Halo YouTube, untuk yang masih setia sama Prabowo atau yang sudah berpindah ke lain hati, inilah 3 berita Prabowo terbaru hari ini. Berita pertama, kinerja Menhan dipertanyakan. Dasko, Prabowo baru 6 bulan. Sepanjang Juni 2020, telah terjadi 2 kali kecelakaan angkutan udara milik TNI. Peristiwa pertama pada 6 Juni 2020, jatuhnya helikopter berjenis Mi-17 V5HA 5141 milik penerbat TNI Angkatan Darat. Semarang di Kendal, Jawa Tengah. Dan peristiwa kedua, yakni jatuhnya pesawat tempur Hawk milik TNI AU pada Senin 15 Juni 2020. Merespons insiden tersebut, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan parlemen memiliki fungsi dan tugas pengawasan, karenanya akan menanyakan langsung kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Biasanya, rapat pengawasan dengan mitra-mitra Komisi 1. Di situ ada Panglima TNI, BIN, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain. Mungkin disitulah forum untuk melakukan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut alat-alat pertahanan yang dimiliki oleh TNI maupun mitra-mitra Komisi 1 lainnya. Mengenai pesawat kemarin yang jatuh, yang sudah tua itu, mungkin nanti Komisi 1 akan menanyakan bagaimana proses perawatan, peremajaan, kata Dasko di DPR Selasa 16 Juni 2020. Ketika disinggung mengenai kinerja Menhan Prabowo mengelola alutsista, politikus Partai Gerindra itu berdalih, Prabowo baru bekerja hitungan bulan. Selain itu, anggaran yang diberikan juga belum maksimal. Pak Prabowo kan baru hitungan 6 bulan jadi Menhan. Itu kan dalam 6 bulan terbatas, dalam situasi operasional dan anggaran yang belum maksimal. Dan juga dalam pandemi COVID ini, tentunya ya, mungkin akan dilakukan bertahap, sesuai dengan program prioritas yang ada, ujarnya. Meski sejauh ini belum terlihat secara jelas, namun Dasko optimis Prabowo bisa memperkuat pertahanan Indonesia. Karena alutsista, tekan Dasko, menjadi konsentrasi utama Prabowo sebagai Menhan. Saya juga kurang begitu jelas bagaimana perencanaannya, tapi saya yakin dan percaya bahwa misi memperkuat pertahanan Indonesia, termasuk memperkuat alat-alat pertahanan itu, juga jadi konsentrasi yang utama, imbuhnya. Berita Prabowo yang kedua. Misteri pertemuan senyap 4 mata Luhut dan Prabowo. Bahas apa? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawirawan, Luhut Binsar Panjaitan, menerima tamu spesial di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Senin 15 Juni petang. Luhut mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Prabowo Subianto. Kendati demikian, tidak banyak cerita yang diungkap oleh Luhut perihal pertemuannya dengan Prabowo. Masa mau diberitahu kamu? Katanya kepada wartawan. Namun, Luhut sempat menyinggung new normal atau kenormalan baru yang belakangan diapungkan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, selamat masuk new normal, ujarnya. Sementara itu, secara terpisah, Prabowo sama sekali tidak berkomentar terkait pertemuannya dengan Luhut. Ia hanya melambaikan tangan saat ditanya para pewarta yang sudah menunggu. CNBC Indonesia mencoba menghubungi juru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak terkait konten pertemuan Prabowo dan Luhut. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Dhanil menyatakan tidak ada statement resmi dari pertemuan itu. Pun juru bicara Menko Marves Jody Mahardi kepada CNBC Indonesia Selasa 16 Juni 2020. Jody mengaku tidak mengikuti pertemuan itu. Saya juga tidak ikut ataupun mendapat info dari Pak Luhut mengenai pembicaraannya dengan Pak Prabowo, pertemuan 4 mata, kata Jody. Sebelum ini, Prabowo juga pernah mendatangi kantor Luhut, tepatnya pada Jumat 21 Februari 2020. Saat itu Prabowo menceritakan rencana kunjungan kerja ke Abu Dhabi
Uni Emirat Arab 23 Februari 2020. Dia Pak Prabowo, tadi mau ketemu, pergi ke Menhannya di Abu Dhabi. Saya kan kenal, jadi mau ada rencana apa? Kerjasama mengenai drone, mengenai persenjataan, mengenai apa-apa lagi. Lanjutnya. Berita, Prabowo yang ketiga. Prabowo renovasi 110 rumah sakit untuk penanganan corona. Kementerian Keuangan menjelaskan penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan, Kemhan, dalam rangka penanganan COVID-19. Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu sedang merenovasi 110 rumah sakit untuk pasien virus corona. Mereka lagi membenahi sekitar 110 rumah sakit yang selama ini dikelola oleh TNI dan juga Kemhan, yang kemudian ini bisa digunakan untuk menangani pasien dampak COVID yang tentunya akan lebih baik pelayanannya. Dan juga bukan hanya untuk 2020 dan ke depan, kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, dalam konversi pers virtual APBN kita selama 16 Juni 2020. Kemenkeu, lanjut dia, mengharapkan belanja seluruh kementerian atau lembaga bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif. Jadi nextnya yang akan dilakukan, misalnya dari Kemhan ini, dia bisa menghemat sampai dengan 13 triliun rupiah untuk pagu belanja existing yang kemudian memang itu bisa dilakukan. Tetapi kemudian kita juga mensupport untuk kegiatan Kemhan untuk penanganan COVID, ujarnya. Terkait realisasi belanja K atau L yang tercatat hingga kini, dia menjelaskan untuk Kemhan terjadi penurunan 3% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk realokasi dan refocusing daripada belanja 2020. Ini untuk mengarahkan kepada penanganan COVID dan dampaknya. Dan juga, kita tahu bahwa ini penting dilakukan. Ada beberapa kegiatan yang mungkin memang bisa dilakukan penghematan di dalam kegiatan, bukan hanya di Kemhan, tambahnya. Bonus, berita keempat. MPR meminta Kemenkeu naikkan anggaran modernisasi alutsista. Kenapa? Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mengatakan, Kementerian Keuangan perlu meningkatkan anggaran untuk melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista milik TNI. Hal itu disampaikan Arsul dalam menanggapi insiden jatuhnya pesawat tempur taktis milik TNI AU jenis Hawk 209 bernomor registrasi TT0209 di Kampar Riau, Senin 15 Juni kemarin. Pesawat tersebut jatuh dalam misi latihan, tepatnya pada tahap persiapan mendarat, di titik sekitar 5 km dari landas pacu Pangkalan Udara TNI AU, Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Pertama, upaya peningkatan anggaran terlihat sejak Prabowo menjabat Menhan. Kita akui, sejak Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, upaya peningkatan anggaran ini sudah terlihat. Namun, anggaran tersebut belum cukup dan perlu diberikan ruang kenaikan anggaran yang lebih besar, kata Arsul dikutip dari Antara Selasa 16 Juni. Menurut dia, selama kurang lebih dari 10 tahun, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia masih belum sejalan dengan modernisasi alutsista TNI. Kedua, perlu akuntabilitas anggaran di Kemhan untuk dorong modernisasi dan perawatan alutsista TNI. Politikus P3 itu menilai, peristiwa pesawat tempur TNI AU jatuh di Riau itu semakin menambah keyakinan bahwa alutsista itu bukan hanya memerlukan modernisasi dengan pengadaan yang baru, tapi perlu juga perawatan dan pemeliharaan secara menyeluruh. Selain itu, minimnya akuntabilitas penggunaan anggaran juga harus dibenahi Kementerian Pertahanan. Kurangnya perawatan bisa jadi salah satu penyebab pesawat milik TNI Indonesia mengalami kecelakaan di Riau, ujarnya. Ketiga, dalam sebulan sudah terjadi 2 kali insiden kecelakaan pesawat milik TNI. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan itu, kecuali Hawk 209 yang tergabung di Skuadron Udara 12 TNI AU, keluaran BAI, sistem Inggris. Itu hancur total dan beberapa rumah penduduk rusak serius. Adapun pilotnya
Letnan 1 penerbang Aprianto Ismail bisa menyelamatkan diri memakai kursi lontar Martin Baker buatan Amerika Serikat. Dalam 1 bulan ini, terjadi 2 kecelakaan penerbangan militer Indonesia, yaitu menimpa helikopter Milmi 17V5 dari Skuadron 31 Serbu, Pusat Penerbangan TNI AD bernomor registrasi HA5141 di Kendal, Jawa Tengah, yang menyebabkan 5 pengawaknya gugur dalam latihan, dan Hawk 209 di Pekanbaru. Bagaimana menurut pendapat Anda?